Bab 157. Mendobrak keluar. Akhirnya Elton Su mengambil resiko dan memasukkan esensi dewanya ke lempengan giok itu. Tapi rupanya yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Bagian dalam lempengan giok itu kosong, dan di bagian tengahnya tampak sosok bercahaya. Begitu esensi dewa Elton Su masuk, sosok bercahaya itu tiba-tiba hidup dan duduk bersilang kaki di udara. Lalu, cahaya petir berwarna biru selebar lengan orang dewasa mendarat di tubuh sosok bercahaya itu. Beberapa kata melayang di udara, Elton Su berusaha membaca mereka dan akhirnya memahami, ini adalah teknik petir. Teknik petir adalah salah satu teknik menempa tubuh. Saat mengingat-ingat tentang teknik petir, perasaan Elton Su bergejolak. Teknik petir adalah ciptaan nenek moyang dewa petir. Dan teknik yang sudah lama tidak terdengar ini, membuatnya merinding. Untuk berlatih teknik petir, ia harus membiarkan segala jenis petir memasuki tubuh untuk menempanya. Dan di dunia ini, ada sangat banyak jenis petir. Ada dua cara untuk berlatih teknik petir. Yang pertama adalah menempa tubuh dengan mencari sumber petir, dan yang kedua, menempa tubuh dengan puluhan ribu petir. Cara pertama tentu menghasilkan kekuatan tertinggi, cara kedua menghasilkan kekuatan yang sedikit lebih lemah, tapi masih bisa dikembangkan. Karena petir adalah elemen alami yang sangat kuat, jika tidak berhati-hati saat berlatih teknik petir, ia bisa hangus menjadi abu. Tapi manfaat latihan ini juga sangat besar. Dari pengalaman dewa petir sendiri, setelah ia berlatih teknik petir, ia dengan cepat melompati beberapa tingkatan, dan ini dianggap sangat berbakat. Setelah mengingat-ingat tentang teknik petir, Elton Su memperhatikan sosok bercahaya itu. Jika tebakannya benar, ini pasti petunjuk latihan yang ditinggalkan dewa petir. Lah memasuki cahaya itu, dan berbagai informasi segera memasuki kepala Elton Su. Setelah menyerapnya selama setengah jam, Elton Su berusaha mencerna seluruh informasi itu dan mengamati proses latihan dewa petir. Bagi Elton Su, sebulan berjalan dengan lambat. Selama sebulan ini, Elton Su telah mencerna hampir seluruh warisan dewa petir. Kemampuannya pun meningkat. Kemampuan pedangnya telah mencapai titik sempurna, tingkat 9, sementara kemampuan jiwanya dengan cepat telah mencapai tingkat 7. Mencapai kesempurnaan kemampuan pedang membuat Elton Su semakin memahami pengendaliannya terhadap kemampuan pedang. Di lapangan di puncak gunung, Elton Su memejamkan mata dan berdiri diam. Tiba-tiba, di jarak sekitar 3 meter darinya, tampak sebuah area yang dipenuhi kehendak pedang yang terbang meliuk-liuk. Ini adalah wilayah pedang. Setelah mencapai tingkat 9, pedang akan memisahkan diri dari tubuh ahli bela diri dan membentuk sebuah wilayah pedang. Di dalam wilayah pedang, kekuatan serangan Elton Su akan berlipat ganda. Dan kekuatan musuh akan berkurang hingga 20%. Ini adalah kemampuan yang sangat langka. Elton Su sangat gembira, kini, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh ahli bela diri di bawah tingkat spiritual gabungan. Kedua bis itu menatap wilayah pedang Elton Su dengan tubuh gemetaran. Kini Elton Su sangat mengintimidasi bagi mereka. Mari berangkat, sudah waktunya kita pergi. Elton Su mengemasi wilayah pedang, lalu melesat menuruni gunung. Setelah melewati lautan tulang belulang itu, Elton Su kembali ke wilayah klan Kurcaci Putih. Beberapa petinggi klan Kurcaci Putih seperti Pak Luo, Wina, dan yang lain menyambutnya. Setelah Elton Su memberitahu mereka bahwa ia akan membuka angkasa dan mereka bisa pergi dari sini, seluruh rakyat klan Kurcaci Putih merasa sangat gembira. Mereka telah menderita di tempat ini selama ribuan tahun, akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk kabur dari tempat ini. Di sebuah lapangan besar, para Kurcaci Putih berkumpul sambil menatap Elton Su dengan penuh rasa hormat. Inilah utusan dewa yang akan memimpin mereka keluar dari tempat ini, tempat yang bahkan para nenek moyang mereka tidak berhasil kabur darinya. Dewa yang mulia, semua sudah di sini, kata Pak Luo dengan penuh hormat. Elton Su mengangguk, lalu mendongak menatap langit. Penghalang ini diciptakan oleh bis klan Kurcaci Putih di masa lalu. Dan di tempat inilah langit yang dikutuk itu memiliki kekuatan yang paling lemah. Maka para Kurcaci Putih itu berkumpul di sini. Elton Su meraih busur dan anak panah, lalu menembakkannya ke langit. Anak panah itu melesat, tapi semakin jauh jarak yang telah ditempuhnya, bukannya melambat, anak panah itu malah melaju semakin cepat.
Lalu, anak panah itu menimbulkan lubang besar di langit, dan cahaya matahari segera memasuki lubang itu. Elton Su segera terbang ke sisi lubang itu dan menggunakan pedangnya untuk membuka jalan. Udara segar segera masuk. Elton Su merasa sangat gembira bisa melihat matahari lagi. Cepat masuk ke lubang ini, kekuatanku hanya bisa mempertahankan lubang ini terbuka selama setengah jam. Seru Elton Su. Seluruh rakyat klan kurcaci putih segera naik ke punggung kedua rakun itu, dan kedua rakun itu terbang menghampiri lubang itu. Pak Luo menatap cahaya matahari itu dengan girang. Perlahan kabut berwarna hitam menguar dari tubuhnya, dan bola matanya mulai terpisah dari bagian putihnya. Ah, mataku! Tiba-tiba terdengar seruan seorang anak kecil. Anak itu menatap matahari terlalu lama, hingga darah menetes di ujung matanya. Keluarlah dulu, jangan berlama-lama, kata Elton Su sambil memasuki jalan itu, yang lain bergegas mengikuti. Di lereng Wild Raccoon Mountain, sebuah lubang berdiameter beberapa meter muncul di langit. Awalnya hanya kabut hitam yang keluar dari lubang itu, tapi kemudian kabut hitam itu sirna. Sesosok pemuda berjubah biru tiba-tiba muncul dari lubang itu dan menikmati udara segar di sekitarnya. Siapa lagi ia kalau bukan Elton Su? Setelah Elton Su dan Delon Su, rakyat klan kurcaci putih muncul di belakang mereka, tapi banyak di antara mereka yang jatuh karena tidak bisa terbang. Untunglah Delon Su dan yang lain bertindak dengan cepat, hingga tidak ada satupun di antara mereka yang terbunuh. Setelah semua keluar, lubang itu perlahan lenyap. Kemanakah anak panah itu pergi? Elton Su menatap ke sekeliling, tapi tidak menemukannya. Setelah mendesah, ia menatap rakyat klan kurcaci putih. Saat ini, kondisi fisik rakyat klan kurcaci putih berubah drastis. Tubuh mereka meninggi, dan dengan cepat, mereka telah lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Terutama para petinggi klan kurcaci putih, seperti Pak Luo dan yang lain, tubuh mereka telah setinggi 4 meter lebih, sudah seperti raksasa. Elton Su tertegun. Bagaimana bisa? Utusan dewa, terima kasih atas pertolonganmu. Belasan petinggi klan kurcaci putih itu bersujud di hadapan Elton Su. Elton Su bisa merasakan ketulusan mereka. Wina berkata, utusan dewa, sebenarnya klan kurcaci putih memiliki keturunan klan Titan. Ukuran tubuh kami bisa meninggi tergantung seberapa tinggi kekuatan kami. Jadi kenapa kalian berubah menjadi kerdil di wilayah terkutuk itu? Tanya Elton Su dengan heran. Di zaman kuno dulu, klan Titan sangat kuat, tidak ada yang berani mengusik mereka. Elton Su terkejut mendengar klan kurcaci putih adalah keturunan klan Titan. Wina menjelaskan, kekuatan kutukan itu menekan kami, begitu keluar ke dunia normal, tubuh kami menghancurkan tekanan itu dan kembali ke wujud asal. Utusan dewa, kami dijuluki klan kurcaci putih karena di zaman kuno, ada sebuah bintang bernama Kuroaci Putih yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dari situlah nama klan kami berasal, kata Pak Luo dengan bangga. Meski Elton Su tidak memahami maksud mereka, karena mereka telah bebas, ia pun pamitlah mengatupkan tangan pada Delon Su dan berkata, sepupu, aku akan kembali ke kota awan terapung. Mereka boleh bebas pergi kemana saja. Utusan dewa, klan kami akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi, semoga utusan dewa menerima kami. Terima klan kami sebagai pengikut. Para kurcaci putih yang lain ikut berseru. Elton Su mengerutkan kening, ia tidak ingin membawa sekelompok orang ini bersamanya, lah sudah terbiasa pergi sendirian kemana-mana, akan merepotkan jika rombongan ini mengikutinya. Tidak perlu, aku pergi sendiri saja, kata Elton Su, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya berwarna-warni dan melesat ke arah kota awan terapung. Para kurcaci itu merasa sedih melihat dewa mereka meninggalkan mereka. Pak Luo dan yang lain merasa agak kecewa. Mungkin karena kekuatan mereka hampir sirna, maka Elton Su tidak menerima mereka sebagai pengikut. Sudahlah, mari kita pergi ke kota Moyu, kata Delon Su. Tubuh Wina mengerut hingga seukuran tubuh orang dewasa, wajah cantiknya tampak kecewa. Ia merangkul lengan Delon Su dan berkata, Delon, kita harus semakin kuat agar bisa membalas budi pada utusan dewa, ia telah menolong klan kurcaci putihku. Saat ini, Wina tampak sangat cantik. Delon Su semakin jatuh cinta padanya. Ia mengangguk,
lalu memimpin klan kurcaci putih menuju kota Moyu. Kejanggalan di lereng Wild Raccoon Mountain menarik banyak perhatian, tapi karena tidak menemukan apapun, mereka akhirnya berhenti mencari. Elton Su terbang menuju kota awan terapung, tapi di tengah perjalanan, ia berubah pikiran. Saat melewati pinggiran kota Longyang, ia teringat akan jurang Fenglei dan menuju ke sana, La ingin mulai berlatih teknik petir dan merasakan kehebatannya. Bersambung. Bab 158 Roh Petir yang Mengejutkan. Blar. Petir terus menyambar jurang itu. Saat ini, di langit di atas jurang Fenglei, sebuah sosok berjubah biru melayang di tengah awan, petir selebar paha orang dewasa terus-menerus menyambarnya. Bahkan ahli bela diri tingkat spiritual laut bisa terbunuh oleh sambaran petir ini. Setiap kali petir menyambar, tubuh sosok itu hanya gemetaran sebentar, meski rambutnya berantakan oleh sambaran petir itu, ia masih bertahan, La menggerakkan tangannya, dan awan-awan tebal di langit berkumpul ke arahnya. Dan, sambaran petir menjadi semakin sering dan kuat. Sosok itu adalah Elton Su, ia hendak memanfaatkan petir yang berkumpul di jurang Fenglei ini untuk berlatih teknik petir. Setelah berlatih selama 10 hari, ia telah mencapai tingkat pertama teknik petir. Kini Elton Su menjadi sangat kuat, meski ia hanya diam tak bergeming menghadapi serangan ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap menengah, ia akan baik-baik saja. Inilah hebatnya teknik petir. Tubuh yang telah ditempa teknik petir memiliki pertahanan diri yang luar biasa. Begitu mencapai tingkat 2 teknik petir, ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap akhir pun tidak akan bisa melukainya. Tapi butuh energi petir yang lebih besar untuk mencapai tingkat 2 teknik petir. Ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, Elton Su merasa jalannya masih panjang untuk menembus tingkat 2 teknik petir. Elton Su hanya berdiri di tengah awan tanpa mengerahkan pertahanan diri. Petir terus menyambarnya, di permukaan tubuhnya samar-samar terpancar cahaya petir. Tiba-tiba, ia membalik tangannya. Petir yang menyerangnya saat ini sudah terlalu lemah baginya, maka tidak ada gunanya ia meneruskan latihan ini. La mendongak, di atas, awan jauh lebih tebal dan gelap, sangat mengintimidasi. Elton Su bergidik. Aku harus naik dan mencoba. La akhirnya memutuskan untuk naik. Meski petir di sini bisa membunuh ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap akhir, Elton Su hanya bisa mencoba mengambil risiko agar bisa naik ke tingkat 2 teknik petir. La melesat dan tiba di antara awan, ia menatap awan hitam yang mengerikan di atasnya. Di antara awan-awan itu, petir terus menyambar, dan di antara petir-petir itu, tampak secercah kesadaran yang mengambang dan berkelip. Sesekali, sebuah petir melompat dari awan hitam itu dan jatuh ke bawah. Lalu hancur, energinya menjadi sumber energi petir-petir di bawahnya. Wah! La mengulurkan jarinya dan menusuk awan hitam itu, rasa mati rasa menjalari tangannya. Petir di atas benar-benar jauh lebih kuat. Tanpa ragu, Elton Su melesat ke awan hitam itu. Matanya mengerjap, ia mengejar energi petir itu, dan begitu menangkapnya, energi itu langsung tersimpan di tubuhnya. Tubuh Elton Su gemetaran. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya mengeluarkan asap hijau, dan tercium aroma terbakar. Pakaiannya hancur menjadi abu akibat petir itu. Kekuatan petir di atas ini benar-benar tidak bisa disamakan dengan petir di bawah tadi. Dan energi petir yang ditangkap Elton Su barusan adalah yang terlemah di sini. Tubuhnya gemetaran, energi petir itu bergejolak di tubuhnya bagaikan seekor kuda liar. Elton Su terus melatih teknik petir. Setelah mencerna energi petir pertama tadi, ia bisa merasakan kekuatannya meningkat. Matanya berkilat, ia segera menangkap petir kedua. Buk! Setelah mencerna energi petir ke-10, tubuh Elton Su hampir meledak. Sebuah energi kuat menguar, membuat awan gelap di sekitarnya bergetar. Saat ini, Elton Su telah mencapai tingkat 2 teknik petir. Pertahanan tubuhnya pun menguat. Di dada Elton Su, perlahan muncul sebuah tanda berbentuk petir. Tapi ini belum membuatnya puas. Elton Su terus melesat naik, La terus menangkap petir untuk menyempurnakan dan menempa tubuhnya. Teknik petir Elton Su juga meningkat drastis. Semakin banyak energi petir yang dicerna tubuhnya, kekuatan Elton Su juga semakin meningkat. Saat ini, ia telah berada di langit yang sangat tinggi, petir di tempat ini berwarna keunguan dan setebal paha orang dewasa. Kekuatan ini telah melampaui tingkat spiritual laut,
tapi Elton Su terus berlatih teknik petir. 2 hari telah berlalu, Elton Su telah mencapai tingkat 2 tahap akhir teknik petir. Lah mendongak, kini, petir di tempat ini tidak menimbulkan efek apapun baginya. Tapi langit di atasnya membuatnya merasa ciut, seolah terdapat sesuatu yang sangat mengerikan di sana, membuat tubuh Elton Su terasa dingin. Ada apakah di sana? Apakah roh petir? Elton Su memikirkan roh petir karena petir di atas tampak agak janggal, dan samar-samar terdapat kesadaran melayang di sana. Roh petir terbentuk dari sambaran petir selama bertahun-tahun, lah adalah yang terhebat dan terkuat di antara petir yang lain. Begitu memikirkan hal ini, Elton Su menjadi bersemangat. Jika ia bisa mencerna roh petir, ia akan bisa mencapai tingkat 3 teknik petir. Dan begitu mencapainya, ia tidak perlu takut pada ahli bela diri tingkat spiritual gabungan. Elton Su segera merangsek ke atas, ia tidak berani mengeluarkan esensi dewanya, karena petir di tempat ini bahkan bisa memusnahkan esensi dewa. Di atas, jarak pandangnya menjadi semakin jauh. Awalnya ia hanya bisa melihat dalam radius sekitar 3 meter, kini ia bisa melihat hingga radius 6 meter. Tiba-tiba, Elton Su tertegun menatap langit beberapa puluh meter di atasnya. Seekor naga ungu besar melayang di angkasa, tubuhnya berkilauan. Aura mengintimidasi keluar dari tubuh naga ungu itu. Sosok ini bahkan membuat esensi dewanya merasa ketakutan. Di belakang naga ungu besar itu, tampak seekor naga ungu kecil sedang bermain petir dengan girang. Keringat dingin mengucuri tubuhnya. Tiba-tiba, naga ungu kecil itu menatap ke arah Elton Su. Buk! Jantungnya berdegup kencang. Begitu naga ungu kecil itu menatapnya, Elton Su merasakan energi petir di tubuhnya bergejolak, bagaikan bertemu seorang raja. Hal pertama yang terlintas di pikiran Elton Su adalah kabur. Lah tahu ia tidak bisa mengusik naga ungu itu, baik yang besar ataupun yang kecil. Elton Su segera turun dengan cepat. Sesekali ia menoleh untuk memeriksa apakah naga ungu itu mengejarnya. Tampak kelopak mata naga ungu besar itu bergetar. Elton Su tidak berani menoleh lagi. Jika naga ungu itu terbangun, ia tidak akan bisa kabur. Aura naga ungu besar itu sangat kuat, hingga bahkan esensi dewanya pun gemetaran. Setelah kabur beberapa ratus meter, Elton Su akhirnya berhenti dan menatap ke belakang dengan ekspresi ketakutan. Kenapa ada seekor naga ungu di tengah awan-awan itu? Apakah naga ungu kecil itu adalah roh petir? Naga ungu kecil itu bukan makhluk sembarangan. Elton Su menyadari hal ini karena ia sangat ketakutan saat menatapnya. Energi petir di tubuhnya juga bergejolak, bagaikan bertemu rajanya. Mereka bersikap sangat hormat. Sepertinya butuh beberapa hari untuk menyempurnakan energi petir di dalam tubuhku. Elton Su mendesah. Awalnya Elton Su tidak menyangka akan jadi seperti ini. Karena menelan terlalu banyak energi petir dalam waktu singkat, ia belum menyingkirkan energi petir yang lebih lemah. Beraninya manusia ini memasuki wilayah kekuasaanku. Tiba-tiba sebuah serangan meluncur ke arahnya. Elton Su terkejut dan segera melayangkan tinjunya. Lawannya segera terpental ke belakang sejauh beberapa meter. Lah bisa melawan seranganku. Terdengar seruan terkejutnya. Elton Su menatap sosok yang menyerangnya. Lah seorang pria tinggi besar, ia hanya mengenakan kulit macan tutul untuk menutupi bagian intimnya. Tubuh bagian atasnya yang terbuka tampak berotot, rambut panjangnya ikal seperti mie. Raja Bis. Tebak Elton Su, ia memiliki aura menyeramkan seperti bis. Dan begitu melihatnya Elton Su langsung mengenali, ia adalah Raja Bis dengan kekuatan setara ahli bela diri tingkat spiritual gabungan. Dan hampir semua bis yang telah melampaui tingkat spiritual laut bisa mengubah wujud menjadi manusia. Dasar manusia bodoh, beraninya memasuki wilayahku tanpa izin, cari mati. Serunya, lalu melayangkan pukulan pada Elton Su. Esensi natural berkumpul di kepalan tinjunya. Ini hanya kesalahpahaman, aku tidak bermaksud memasuki wilayahmu, aku akan pergi. Seru Elton Su sambil bergegas pergi, meski Raja Bis itu hanya di tingkat spiritual gabungan tahap awal, ia masih merasa kesulitan untuk menghadapinya. Bersambung.